Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, di dunia ini tidak ada kasih sayang terindah yang melebihi kasih sayang Allah kepada hambanya. Namun sayangnya, manusia terkadang sering lupa. Tak jarang seseorang memberikan cinta berlebihan kepada pasangannya atau pacarnya yang jelas-jelas dalam Islam dilarang. Kita sebagai manusia terkadang juga sering lupa untuk bersyukur. Saat diberikan kesenangan, kita menjadi sombong. Dan ketika ditimpa musibah, malah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika kita mampu memahami sebenarnya Allah itu sangat mencintai kita. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. 1. Diberikan kehidupan. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang paling utama adalah diberikan kehidupan. Dengan hidup, maka kita bisa menikmati dunia. Kita juga punya kesempatan masuk surga. Dan Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Semua itu patut kita syukuri. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh kami ciptakan manusia itu pada perwujudan yang lebih baik. Kemudian kami tempatkan dia kepada kerendahan yang lebih rendah. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka upah yang terhingga." Quran Surah At-Tin ayat 4-5. 2. Meninggikan derajat orang beriman. Cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan memperdalam ilmu agama. Bagi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, maka Allah akan meninggikan derajatnya di antara yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. 3. Menjamin rezeki manusia. Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluk di bumi, bahkan hewan melata sekalipun. Kita bisa bertahan hidup hingga dewasa, itu semua berkat Allah yang memang menghendaki rezeki bagi kita. Kalau kita mendapatkan harta itu bukan hanya atas usaha kita saja, tapi karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. 4. Memberikan kenikmatan dunia. Terkadang manusia terlalu fokus dengan cobaan dan beban hidup, sehingga lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah dimiliki. Padahal jika kita mampu berpikir, sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah itu banyak, termasuk nikmat waktu dan sehat. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Dari Ibnu Abbas, dia berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. 5. Mengampuni dosa hambanya. Apabila kita berbuat salah kepada manusia, mungkin orang itu masih sulit memaafkan kita, sebab manusia memang suka menyimpan dendam. Berbeda dengan Allah Ta'ala, Dialah Zat yang maha memaafkan segala dosa-dosa hambanya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Az-Zumar ayat 53-54. 6. Selalu membuka pintu taubat. Allah juga selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang berdosa. Selama kita masih hidup, pintu itu akan selalu terbuka hingga ajal menjemput. Sedangkan syarat-syarat taubat agar diterima adalah dengan taubatan nasuha, sholat taubat dan sebagainya. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat kiamat. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran Surah At-Taubah ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. 7. Jika Allah mencintai hamba, makhluk langit dan bumi juga mencintai. Yaitu saat Allah mencintai hambanya, maka Ia akan memerintahkan kepada penghuni langit dan bumi untuk mencintai hambanya juga. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka beliau memanggil Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril memanggil penghuni langit, "Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu penghuni bumi pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Tidak menyegerakan ajab. Kebaikan Allah berikutnya adalah Dia tidak menyegerakan ajab kepada hamba-hambanya yang berdosa. Mengapa demikian? Karena Allah senantiasa memberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi sayang, terkadang kita terlena dengan kesempatan tersebut dan justru menjadikannya sebagai waktu untuk bermaksiat. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surah Al-Fatir ayat 45. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah An-Nahl ayat 61. Nah, itu dia sahabat beriman, beberapa tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.